fanzur, ya, fanzur, maka perhatikan. Siapa yang tahu kata-kata memperhatikan ini kalau bukan Nabi Sulaiman? Nah, dia memperhatikan, dia berikan ekspresi memperhatikan burung itu. Jadi Nabi Sulaiman mungkin kan cerita itu setelah dia katakan kepada burung itu, dia menceritakan kembali bahwa tanda kerajaan itu akan datang kepada kamu, tabut. Ini Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Daud mendapat tabut. Itu dia tabutnya. Ma yujadilu fi ayatillahi illa allazina kafaru. Tidak membantah kepada ayat-ayat Allah melainkan orang-orang yang kafir. Hanya orang kafir aja yang bantah ayat ini. Anggap, itu udah hilang katanya. Ya karena sifat kafir kamu mengatakan kamu udah hilang. Asal tidak mau tahu, ya tidak mau itu sifat kafir kamu. Ma yujadilu fi ayatillahi illa allazina kafaru. Tidak membantah kepada ayat Allah melainkan orang-orang. Ini buktinya. Nih, kotak. Siapa yang bisa menjelaskan kotak apa ini? Peti apa? Mengapa peti ini harus dijaga oleh satu orang? Abdi dalam menjaga. Ya? Dan dia dibawa orang tua ini. Kenapa orang ini orang tua? Kenapa dia muda? Ini Nabi Sulaiman, ini Nabi Daud. Ini dalam upacara menyerahkan kekerajaan. Di dalam Quran dikatakan dan Sulaiman mewarisi Daud. Ini upacaranya. Cuma Nabi Sulaiman yang tahu bahwa tabut ini berada di bawah bapaknya. Ini rahasia kerajaan. Anda bisa bayangkan. Pastilah bahwa Nabi Sulaiman lah yang menyuruh gambar ini karena dia tahu anatomi gambar ini. Dan pasti dia dengan susah payah untuk membuat yang mirip orang tua, ya, dan ini adalah bapak dia. Gambar Nabi Daud, Anda bayangkan. Dia untuk meyakinkan kepada kita bahwa ini betul arsnya Ratu Saba. Dalam rangka meyakinkan dunia, ini betul Ratu Saba. Ini benar ars ini pernah dipindah. Itu masalah tujuannya. Maka ini perlu bukti. Nah, kalau dunia itu mengakui bahwa ada bangunan yang pernah dipindah di zaman Nabi Sulaiman, itu dahsyat, saudara. Dahsyat. Tabut itu sudah kita temukan. Itulah alasan mengapa Nabi Sulaiman menyuruh jin mengerjakan gedung-gedung dan patung-patung dan piring-piring. Dan setan-setan setiapnya membangun dan menyelam. Maka itu Pulau Solomon itu di dekat Indonesia, di sebelah timur Irian itu ada pulau situ. Waktu Nabi Sulaiman mau weekend dia ke sana dengan jin-jin dia. Dia duduk di kursi goyang di pantai-pantai sana, dia mensuruh jin sana menyelam mutiara. Maka itu pulau itu sekarang namanya Pulau Solomon. Kenapa enggak Pulau Solomon itu berada di daerah Palestina sana? Jadi disinilah ya, jatuhnya Bismillahirrahmanirrahim. Inilah istana Ratu Saba, Ratu Balkis. Maka itu di daerah Jogja ini ada yang disebut Ratu Pantai Selatan. Yang dikatakan, sungguhnya aku dapati seorang perempuan menguasai mereka. Ini dia. Dan ia diberi tiap sesuatu. Dan baginya ars yang azim. Gak gampang, saudara, sebuah bangunan dikatakan arsyun azim dalam Quran cuma ini. Hilang, Anda katakan hilang, berarti Anda gak belajar. Anda tidak meneliti bagaimana ars itu dikatakan arsyun azim. Inilah dia. Ini yang dilihat oleh burung hudhud. Dan ketika dia melihat inilah, dia mengatakan ini azim. Azim itu kodenya seperti ini. Nah, seperti jurang yang dalam. Taudil azim. Terlihat di sini kodenya itu. Taudil azim, jurang yang dalam. Arsyun azim. Ars yang menjulang. Bangunan yang menjulang. Walaha arsyun azim. Dan aku dapati dia dan kaumnya bersujud untuk matahari dari selain Allah. Nah ini berkata yang di sisinya ada ilmu dari kitab. Aku bisa datangkan dia kepadamu sebelum kembali kepadamu pemandanganmu. Jadi sebelum pemandangannya Nabi Sulaiman kembali kepada Nabi Sulaiman, ars itu insya Allah telah datang di sisi Nabi Sulaiman. Ini kecepatan cahaya, saudara.